Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 9 yaitu praktik demokrasi di Indonesia. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas praktik akhir di SMA Negeri Cilengsi, pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum memasuki dalam pokok pembicaraan, perkenankan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Daniel Saputra Marpaung, yaitu dari saya sendiri. Ada Frenzel Paulo Dewangga, Kevin Mariot Marpaung, Risa Biglas Tanggang, Teresia Hani Anastasia Simangunsong, dan Christine Yohana. Bagian A, pengantar. Sebelum membahas praktik demokrasi di Indonesia, perlu kita pahami apa sih itu keadilan dan apa kaitan antara demokrasi dengan keadilan. John Rawls, yaitu seorang filsuf dari Amerika Serikat dan tokoh di bidang filsafat moral dan politik, menyatakan bahwa keadilan atau justice adalah dasar bagi interaksi manusia yang sifatnya multidimensi dengan institusi. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan, sehingga tercapailah kestabilan di dalam masyarakat. Perlu adanya kesepakatan antara komunitas yang terbentuk secara politik dengan pemerintah, sehingga secara bersama-sama terjalin saling memahami dan kerjasama. Keadilan dan demokrasi bertumbuh bila institusi, baik politik maupun sosial, saling mendukung untuk mencapai kerjasama sosial di mana ada hak dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi, agar kekuasaan dan sumber-sumber yang ada dapat dibagi merata, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa manusia yang belum memahami kasih kemurahan Tuhan akan sulit menerima ajaran Tuhan Yesus. Sebab kita tidak akan menemukan titik temu antara hal kerajaan sorga dengan keinginan-keinginan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Seperti firman Tuhan Yesus, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Sebab ini, bagaimana mungkin kita melakukan ajaran Tuhan Yesus jika kita memulai dari keinginan maupun pikiran kita sebagai manusia yang telah dicemari dosa. Perumpamaan ini menggambarkan kemurahan Tuhan kepada manusia dengan memanggil setiap manusia untuk hidup dalam kerajaan-Nya. Tuhan mencari setiap jiwa yang bersedia dan selama waktu dan tempat masih ada, seperti tuan pemilik tanah yang pergi mencari pekerja mulai dari pagi-pagi benar sampai matahari terbenam. Jika pekerja menganggap bahwa pemilik tanah tidak adil dalam memberi upah, maka dalam perumpamaan ini telah dijelaskan bahwa upah yang diberikan bagi mereka yang bekerja sepenuhnya adalah kedaulatan pemilik tanah. Pekerja tidak memiliki hak untuk memprotes kemurahan dan kebaikan pemilik tanah, sebab upah 1 dinar adalah kesepakatan kepada pekerja yang bekerja lebih awal telah terpenuhi. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan pemilik tanah yang tidak adil, tapi pekerja yang lebih awal tadi yang memiliki sifat cemburu dan iri hati atas kebaikan tuan kebun itu. Di sini saya akan membahas contoh menuntut keadilan dan demokrasi. Ada sebuah artikel contoh menuntut keadilan dan demokrasi yang memberikan bukti bahwa seorang remaja berusia 17 tahun sanggup menggerakkan teman-temannya untuk menuntut hak mereka dari pemerintah. Joshua Wong, pemuda 17 tahun, merupakan aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong. 2 tahun terakhir, pelajar ini telah membangun gerakan pemuda pro-demokrasi di Hong Kong dengan mengkampanyekan peristiwa berdarah di lapangan Tiananmen, Tiongkok 25 tahun lalu dengan tujuan menyulut gelombang pembangkangan sipil di kalangan mahasiswa Hong Kong. Namun hingga 17 tahun kemudian, janji itu tak juga dipenuhi. Wong membentuk kelompok aktivis mahasiswa yang disebut Scholarism. Pada bulan September 2012, Scholarism berhasil mengumpulkan 120.000 demonstran termasuk 13 relawan mogok makan untuk menduduki markas pemerintah Hong Kong, memaksa para pemimpin menarik kurikulum yang diusulkan. Pada bulan Juni, Scholarism menyusun rencana untuk mereformasi sistem pemilu Hong Kong, di mana memenangkan dukungan dari hampir sepertiga dari pemilih. Dukungan itu didapatkannya berdasarkan referendum tak resmi yang digagas pihaknya. Minggu ini, Wong memimpin kelompoknya menggelarkan aksi meninggalkan ruang kelas untuk mengirim pesan pro-demokrasi ke Beijing. Aksi mereka mendapatkan dukungan luas. Administrator perguruan tinggi telah berjanji memberikan keringanan
hukuman pada mahasiswa yang membolos. Namun Wong menyatakan tidak akan mundur. Masyarakat tidak perlu takut dengan pemerintah mereka, tetapi pemerintah harus takut kepada rakyat mereka. Merujuk pada perumpamaan di Matius 20, apa yang dituntut oleh Wong dan kawan-kawan adalah keadilan, yaitu sesuai dengan yang sudah disepakati awalnya. Mengapa mereka perlu menuntut? Karena pemerintah Tiongkok tidak melakukan apa yang mereka janjikan kepada penduduk Hong Kong. Demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan sejak tahun 1998. Ini adalah tahun di mana tampuk pemerintahan beralih ke tangan B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pemerintahan Orde Baru dikecam karena menggunakan pendekatan otoriter. Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Reformasi ini diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang sifatnya menjadi lebih bebas dan terbuka. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah: yang pertama, memberikan kebebasan pers; yang kedua, pendirian partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh; yang ketiga, pembebasan sejumlah narapidana politik; yang keempat, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun; yang terakhir, pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan di pemerintahan daerah. Lalu, pada tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari reformasi di bidang politik, rakyat Indonesia mengikuti pemilihan umum untuk memilih partai politik yang saat itu berjumlah 48 partai. Presiden Habibie digantikan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur pada tahun 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur, reformasi diwujudkan dalam bentuk antara lain: yang pertama, kebebasan pers semakin luas karena Departemen Penerangan dihapuskan; yang kedua, kelompok Tionghoa mendapat pengakuan lebih besar melalui kemudahan dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional; yang ketiga, mengakui Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang ada di kalangan Indonesia. Namun karena ada sejumlah ketidakberesan politik yang juga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, Gus Dur diimpeach oleh DPR dan digantikan oleh Megawati selaku wakil presiden. Pada tahun 2004, pemerintahan Megawati berakhir dan melalui pemilihan langsung presiden yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi Presiden RI yang kelima. Sejumlah pembaruan yang dilakukan dalam 2 periode pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2014 antara lainnya adalah: pertama, di bidang ekonomi terjadi pertumbuhan sehingga ada stabilitas ekonomi dengan kekuatan ekonomi yang diakui oleh negara-negara lain. Kedua, ada alokasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara sebesar 20%. Ketiga, meninggalkan IMF selaku badan ekonomi yang sebelumnya banyak mendikte apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang ekonominya. Keempat, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Namun demikian, ada sejumlah kasus yang tetap belum dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya saja penyelesaian kasus seorang hilang yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan. Memupuk sikap demokratis sejak dini. Untuk mencapai demokrasi, seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Kita tidak bisa memilih sikap adil bila kita tidak pernah merasakan diperlakukan adil. Dengan kata lain, pengalaman diperlakukan dengan adil akan memupuk sikap demokrasi terhadap orang lain. Dari mana kita merasakan diperlakukan dengan adil?
Tentunya dari pengalaman di keluarga dan sekolah sebagai unit dan lembaga pertama yang dialami oleh individu. Seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sejak kecil, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tidak boleh ada anak yang menganggap bahwa dirinya lebih istimewa dari saudara-saudara kandung lainnya maupun menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa untuk memupuk sikap demokratis, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis juga, yaitu yang memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tuanya. Penghargaan kepada pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain juga. Melengkapi sikap demokratis ini, sikap adil ditumbuhkan bila individu merasakan bahwa ia sama berharganya dan sama istimewanya dengan orang lain. Dasar dari ini adalah bahwa setiap orang sama berharganya di hadapan Allah.